Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya WK Art Project. Kali ini saya akan membagikan materi pembelajaran seni budaya khusus untuk kelas 7, yakni untuk semester ganjil ini materinya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk aspek seni budaya di semester ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Aspek seni itu terbagi menjadi 4. Yang pertama aspek seni rupa, yang kedua aspek seni musik, ketiga aspek seni tari, yang keempat aspek seni teater. Nah, mungkin nanti kedepannya kita akan mempelajari beberapa aspek. Tapi untuk semester ganjil ini, materi yang saya sajikan adalah materi tentang seni rupa, yakni menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, daripada berlama-lama, jangan lupa sebelum menyimak videonya sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel saya, jangan lupa like, share, dan komen juga untuk pengembangan channel ini ke depan. Oke, kita mulai saja materinya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan salam masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan ikhlas dan kesungguhan hati untuk belajar. Doa dimulai. Ya, selesai. Yang ketiga, selalu yakin dengan kemampuan sendiri. 4. Tidak ada orang bodoh, melainkan cuma malas untuk berkembang. Nah, untuk kompetensi dasar materi seni rupa, yakni menggambar, ada dibagi dua kategori di sini. Yang pertama tentang teori dan yang kedua tentang praktek. Nah, teori ini erat kaitannya dengan pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini kompetensi dasar adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang keterampilan atau prakteknya nanti kita akan sama-sama praktek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, untuk materi ini saya akan nantinya membagi 3 part. Yang pertama, untuk materi ini saya akan sajikan tentang unsur-unsur seni rupa. Nanti kita akan bahas selanjutnya supaya kalian paham tentang teori, ya, karena banyak di antara kalian itu sudah tahu menggambar tapi teorinya belum paham apa sih yang saya lakukan ini. Nah, makanya kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah tentang pengertian seni. Kalian harus paham dulu seni itu apa. Ada banyak pengertian, baik itu di buku ataupun di internet. Silahkan cari sendiri dan pahami apa maksud dari pengertian ini. Nah, untuk yang saya sajikan ini saya akan bahas sendiri di sini. Yang pertama, pengertian seni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata seni mengandung 3 poin pengertian di mana di dalamnya menyatakan bahwa seni mempunyai pengertian halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, serta mungil dan elok. Keahlian membuat karya yang bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau luar biasa, orang yang berkesanggupan luar biasa. Yang kedua, seni merupakan ciptaan dari segala hal karena keindahannya orang akan senang untuk melihat ataupun mendengarkannya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata seni diartikan sebagai sebuah ciptaan atau hasil karya dari tangan seseorang yang memiliki nilai keindahan sehingga akan menimbulkan perasaan emosional yang positif bagi para penikmatnya, baik itu dengan cara melihat ataupun didengarkan. Jadi pengertian seni itu sangat banyak sekali, tergantung kalian memahami seperti apa. Mungkin pengertian seni juga ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam karya, atau seni itu adalah beberapa aspek. Yang pertama aspek seni rupa, aspek seni musik, aspek seni tari, dan seni teater. Nah, itu semua adalah rangkuman dalam pengertian seni. Berikutnya,
Oke, definisi menggambar. Nah, di sini saya juga sajikan tentang definisi menggambar supaya kalian lebih paham. Definisi menggambar atau gambar ya, definisi gambar bukan menggambar. Gambar adalah satu. Gambar adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Sedangkan yang kedua, bahasa yang universal sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, beberapa pembahasan ini yang saya sajikan itu tidak ada di buku kalian, di buku cetak kalian. Selebihnya itu harus mencari tahu atau memperbanyak referensi belajar. Nah, contoh, ini adalah sebuah gambar. Ini juga adalah sebuah gambar. Silakan didefinisikan sendiri. Oke. Berikutnya, definisi gambar berikutnya adalah gambar menurut Bapak Seni Rupa Indonesia modern merupakan proses jiwa dan tidak berdasarkan apa yang dilihat mata saja. Ini menurut Bapak Sindu Darsono Sujojono tahun 1913 sampai 1985. Nah, ini menurut pakar. Sekarang, gambar adalah tiruan barang atau orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya. Lukisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini saya sajikan beberapa gambar. Ini adalah gambar. Oke. Jadi materi atau prakteknya nanti itu lebih ke arah sini secara praktek. Tapi bukan menggambar anime juga sih. Ya. Oke, berikutnya. Nah, fungsi gambar di zaman purba. Nah, di zaman purba itu ternyata gambar ada sebuah pesan yang harus disampaikan kepada orang. Orang-orang dulu itu tidak mengenal ini namanya gambar. Dia cuma menotkan sebuah simbol atau bentuk-bentuk yang mirip dengan hewan-hewan yang menyimbolkan sesuatu. Nah, di sini dikatakan bahwa gambar seringkali dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidaklah sekedar sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk roh leluhur saja, akan tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi supaya dapat bertahan hidup. Jadi fungsi gambar di zaman purbakala itu adalah sebagai bentuk kekuatan dan motivasi supaya dapat bertahan hidup. Jadi dijadikan sebagai simbol. Oke, semoga kalian paham. Silakan dibaca. Berikutnya. Nah, ini saya sajikan ada beberapa gambar, di buku kalian juga ada ini, gambar-gambar purbakala yang berada di dinding gua pada zaman dahulu. Nah, fungsi gambar di zaman purba berikutnya. Berikut fungsi gambar yang biasanya berupa lukisan pada gua di zaman purbakala, yaitu 1. Sebagai media komunikasi atau penyampai pesan antar sesama. Yang kedua, sebagai bagian ritual atau kepercayaan untuk berkomunikasi dengan spiritual. Yang ketiga, sebagai catatan-catatan. Yang keempat, sebagai penambah keindahan. Nah, ini jawabannya bisa kalian lihat di brandley.co.id. Silakan kalau mau lebih jelasnya ke link ini aja. Silakan dibaca. Ya, jadi intinya gambar itu sampai sekarang ini adalah sebagai media komunikasi atau penyampai pesan. Itu pesan secara umumnya. Jadi yang saya sajikan ini misalnya adalah tulisan seperti ini. Nah, kita sudah paham dengan tulisan, tapi orang-orang dulu itu berkomunikasi dengan gambar dan orang-orang sudah paham. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini berikut beberapa gambar-gambar yang disajikan. Fungsi gambar secara umum. Tadi kan dibahas tentang pada zaman purbakala. Sekarang kita secara umum. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Oke, semoga kalian paham. Berikutnya. Nah,
Ini poin penting dalam materi ini adalah unsur-unsur seni rupa. Nah, yang kalian harus paham, unsur seni rupa itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, 4 bentuk, 5 ruang, 6 warna, 7 tekstur, 8 gelap dan terang. Ini kalian harus pahami isinya dan penjelasannya nanti beserta gambarnya. Jadi unsur-unsur seni rupa itu dibagi menjadi 8. Oke, silakan diingat-ingat. Oke, yang pertama kita bahas tentang titik. Nah, jadi titik merupakan unsur yang paling kecil dan merupakan sebuah dasar dari segala ide seni yang akan diciptakan. Jadi, titik ini adalah unsur-unsur paling dasar dalam seni rupa. Jadi, tanpa adanya titik mungkin tidak akan ada gambar. Kita akan mulai sebuah gambar itu pasti dengan titik kecil yang kemudian akan menjadi garis. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini adalah garis. Nah, sedangkan gambar ini adalah titik. Titik ini ada bentuknya mendatar, ada tegak, ada miring, zigzag, melingkar, melengkung, berkelok, berkelompok, dan tidak beraturan. Nah, jadi ini kalian harus paham ya. Silakan masuki link ini. Yang kedua adalah garis. Garis adalah unsur seni rupa yang merupakan hasil dari penggabungan unsur titik. Garis dalam seni rupa menjadi goresan atau batasan dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Nah, ini adalah penjelasan dari garis. Silakan lihat, ini adalah macam-macam bentuk garis. Tidak jauh beda dengan titik tadi. Ya, cuma kalau garis itu ya memang sudah bentuknya secara utuh. Oke. Ya, berikutnya. Bidang. Oke. Bidang atau shape, sebuah garis yang bertemu ujung pangkalnya dan membentuk sebuah bidang. Demikian juga beberapa garis yang saling potong satu sama lain akan membentuk beberapa bidang. Yang keempat, bentuk. Bentuk atau form adalah merupakan ciri setiap benda, baik itu benda buatan manusia maupun benda yang berasal dari alam. Bentuk ini dapat berarti bentuk bangun atau bentuk plastis. Nah, kita di sini bagi. Nah, tadi dijelaskan tentang bangun, terus ada bentuk plastis. Nah, bangun di sini maksudnya adalah bentuk benda yang polos seperti yang terlihat oleh mata. Yang kedua, bentuk plastis. Bentuk benda sebagaimana terlihat dan terasa karena adanya unsur nilai gelap terang. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah lebih ke bentuk ya. Nah, ini adalah bentuk. Berikutnya ini adalah bidang. Nah, bidang ini ya banyak, bidang segitiga, lingkaran, persegi, ya pokoknya bidang itu yang seperti ini bidangnya. Kita lanjut. Oke, sekarang adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yakni karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam 2 dimensi ruang bersifat semu, sedangkan dalam 3 dimensi ruang bersifat nyata. Yang keenam adalah warna. Warna adalah salah satu unsur seni rupa yang membuat suatu ciptaan para seniman terasa hidup dan lebih ekspresif. Warna berdasarkan teori warna terhadap cahaya terdapat 7 spektrum warna. Nah, ini sebenarnya ada di sini 7 spektrum warna. Silakan cari di Google atau share sendiri karena materi itu ada di sana. Nah, ini contoh daripada ruang itu, gambarnya ada 2. Nah, ruang itu berarti bisa saja ruang di dalam kelas atau rumah atau apapun itu. Yang penting ada ruang. Nah, dan bentuknya kadang 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke, berikutnya warna. Nah, warna yang paling dasar itu adalah warna primer. Nah, warna primer itu yang mana? Ya, warna merah, kuning, dan biru. Yang kemudian banyak warna yang akan tercampur nantinya. Ada aditif dan sebagainya. Silahkan share di Google selebihnya. Oke. Nah, berikutnya tekstur. Merupakan sifat permukaan suatu benda atau sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengilap, licin, berpori, dan sebagainya. Nah, ini contohnya.
tekstur itu seperti itu. Ini pasti kalian sudah paham. Tekstur itu yang seperti apa. Berikutnya, gelap dan terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang bergantung terhadap intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Dalam karya seni rupa 2 dimensi, unsur gelap terang dibuat berdasarkan gradiensi dan pemilihan warna yang ada. Nah, ini contoh adalah menggambar menggunakan gelap dan terang. Jadi, selebihnya kita akan prakteknya nantinya akan seperti ini. Nah, menggunakan gelap dan terang. Jadi, bukan menggambar biasa. Mungkin waktu SD atau TK kalian sering menggambar, dan mungkin ada di antara kalian yang sudah ada bakat menggambar atau pernah kursus. Nah, ini nanti kita akan kembangkan lagi. Jadi, terbentuknya sebuah gambar atau lukisan itu karena adanya unsur-unsur seni rupa. Jadi, ini yang kalian harus pahami dulu materi ini sebelum melakukan yang namanya praktek menggambar. Jadi, gelap terang ini yang paling membuat gambar kita terkesan lebih hidup. Ya, gelap terang. Jadi gelap terang itu ya ini contohnya, ada gelap-gelapnya bayangan dari benda itu, atau dari teknik arsir, atau teknik yang digunakan dalam menggambar itu banyak. Nanti akan dijelaskan di part 3. Berikutnya, nah, kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan, seni adalah suatu aspek yang di dalamnya berisi ide, gagasan, daya cipta, imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya dengan keindahannya. Yang kedua, gambar adalah bahasa yang universal sebelum manusia mengenal tulisan. 3. Fungsi gambar antara lain sebagai media komunikasi atau penyampai pesan antar sesama, sebagai bagian ritual atau kepercayaan untuk berkomunikasi dengan spiritual. Yang berikutnya sebagai catatan-catatan dan sebagai penambah keindahan. Ini jangan dibaca ya. Berikutnya, sebuah gambar atau lukisan tidak akan bisa tercipta tanpa sebuah unsur dasar. Nah, unsur dasarnya itu apa tadi? Yaitu adalah unsur-unsur dari seni rupa yang 8 tadi. Jadi, ini kesimpulan dari materi yang tadi. Nah, sekarang ini ada tugas untuk kalian. Ini adalah pertanyaan yang paling dasar sekali. Beberapa di antaranya adalah pertanyaan tentang apa pemahaman kalian tentang seni itu sendiri. Dari pertanyaan ini mungkin sudah kalian paham. Yang pertama, pertanyaannya adalah menurut pemahaman Anda apa yang dimaksud dengan seni rupa? Ini paling dasar. Yang kedua, menurut pemahaman Anda apa perbedaan gambar dan menggambar? Yang ketiga, jika seorang seniman atau pelukis tidak memahami tentang unsur seni rupa, maka yang terjadi adalah, nah silakan dijawab. Yang keempat, mengapa gambar dikatakan bahasa yang universal sebelum manusia mengenal tulisan? Yang kelima, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur seni rupa. Nah, ini silakan dikerjakan. Untuk saya akan mengarahkan kalian mengerjakan tugas ini ke Google Classroom. Jadi ini bentuk pertanyaannya dalam bentuk video, tapi untuk pengerjaannya nanti akan ada room sendiri atau tugas sendiri, yakni berada di Google Classroom. Atau jika ada yang mengcopy link ini atau gimana, silahkan menurut Bapak dan Ibu guru sendiri yang mau mengerjakan tugas ini apa tidak, silahkan. Dan medianya apa, mau Google Classroom atau media ruang guru atau media WA atau email untuk mengirim tugas ini. Nah, kegiatan penutup yang pertama, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Silakan berdoa. Ya, berikutnya doa selesai. Berikutnya, tetap belajar dari rumah dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Sampai berjumpa di penjelasan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan bisa membantu kalian. Terus lebih dan kurangnya dari pembahasan dari segi kosakata atau bahasa yang belepotan, mohon maaf.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa materi selanjutnya di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.